Sama. Punya aku dual boot soalnya ya. Ya, ayo mulai yuk. Coba kamu dulu, Pak. Yuk. Oke. Udah si record. Udah direkod. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini kelompok kami akan mempresentasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak game edukasi interaktif yang dipersiapkan oleh saya, Fadli Rozak, Dan saya kok mati toh? Eh, eh, gambarnya nggak ada loh, Fat. Fat, gambarnya nggak ada. Oh iya, bentar. Nah, Ya, dan saya udah Arjun belum? Iza Unjila Argamadani Dan dan saya Muhammad Faiz Andika Kusuma. Di sini ini saya kelompok 12. Ini halamannya sampai halaman berapa? 24. berapa? 24. Halaman 1 sampai 24. Daftar isi pertama pendahuluan. Tujuan penulisan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk game edukasi interaktif adalah untuk menjelaskan secara rinci kebutuhan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak game edukasi interaktif tersebut. Dokumen ini akan menjadi paduan bagi tim pengembang dalam merancang pembangunan dan menguji perangkat lunak game edukasi interaktif tersebut agar sesuai dengan kebutuhan persyaratan yang telah ditetapkan. Lingkup masalah. Perangkat ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan minat belajar siswa. Perangkat ini dapat menawarkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa, meningkatkan motivasi belajar bagi siswa dan membuat pembelajaran lebih menarik, membantu guru menyampaikan materi yang lebih menarik dan efektif. Definisi dan istilah. Untuk referensi kami menggunakan ini contoh SKPL portal game edukasi dan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak oleh dan paduan penulisan SKPL yang diterbitkan oleh Universitas Brawijaya. Ikhtiar dokumen. Pada bab 1 diberikan gambaran umum tentang dokumen yang berisikan tujuan penulisan dokumen, lingkup masalah, aturan penomoran, referensi, dan deskripsi umum. Pada bab 2 dijelaskan mengenai kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Pada bab 3 dijelaskan mengenai rencana pengujian perangkat lunak yang akan dikembangkan. Hal ini meliputi strategi pengujian, lingkup pengujian, persyaratan, lingkup pengujian, dan prosedur pengujian. 2. Deskripsi umum perangkat lunak. Sistem yang akan dibangun adalah sebuah aplikasi game edukasi interaktif yang dapat digunakan oleh anak-anak usia dini. Aplikasi ini akan berisi beberapa jenis game yang dapat membantu anak-anak dalam belajar mengenal huruf, angka, dan warna. Aplikasi ini akan dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dan akan dijalankan pada sistem Android. Fungsi produk. 1. Desain grafis yang menarik dan interaktif, menarik perhatian siswa dan membuat mereka tertarik untuk belajar. 2. Materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, memudahkan siswa dalam mempelajari materi yang tepat, mendukung penguasaan materi yang diharapkan dalam kurikulum. Level permainan yang berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan materi. 4. Menyediakan variasi tingkat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan berbagai tingkat kemampuan siswa. 5. Memberikan bantuan untuk atau petunjuk
bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi. A. Membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit dengan cara yang lebih interaktif dan mendidik. B. Meningkatkan tingkat pemahaman siswa dan membantu mereka mengatasi hambatan pelajaran. Sistem kuis untuk menguji pemahaman siswa setelah menyelesaikan level permainan. Fungsi memberikan evaluasi yang objektif terhadap pemahaman siswa setelah menyelesaikan level permainan adalah A. Memungkinkan siswa untuk mengukur kemajuan mereka dalam pemahaman materi. B. Memberikan umpan balik yang berguna bagi siswa dan guru untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah dipahami. Untuk karakteristik pengguna di sini ada 4, yaitu siswa, guru, developer, dan administrator. Siswa menggunakan software edukasi interaktif sebagai alat bantu pembelajaran. Tugas guru adalah menggunakan software game edukasi interaktif sebagai alat bantu pengajaran. Tugas developer adalah merancang, mengembangkan, dan memelihara software game edukasi interaktif. Tugas administrator mengelola pengguna perizinan dan akses ke software. Terus untuk hak aksesnya, untuk hak akses siswa, akses penuh ke semua fitur dan level permainan dalam aplikasi. Dapat mengatur preferensi pribadi seperti suara, bahasa, atau tampilan. Hak akses untuk guru, hak akses penuh ke semua fitur dalam aplikasi termasuk kuis, laporan kemajuan, dan alat pengelolaan kelas. Hak akses untuk developer, akses penuh ke kode, sumber, basis data, dan infrastruktur aplikasi. Hak akses untuk administrator, akses penuh ke alat pengelola laporan dan statistik aplikasi. Lanjut ganti. Oke, ganti. Nomor berapa? 2,4. Aku ya? Ya. Bentar. Batasan penggunaan software game edukatif interaktif. Yang pertama, penggunaan terbatas. Dalam software game edukatif interaktif ini hanya untuk ditunjukkan penggunaan dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau lainnya yang melanggar sebuah hukum. Yang kedua, akses terbatas. Hak akses ke aplikasi harus sesuai dengan peran dan tanggung jawab pengguna. Administrator memiliki akses penuh untuk mengelola pengguna dan konfigurasi aplikasi, sedangkan pengguna lain memiliki akses terbatas sesuai dengan peran mereka. Yang ketiga adalah kebijakan privasi. Pengguna harus mematuhi kebijakan privasi yang ditetapkan oleh pengembang aplikasi. Dalam hal ini, informasi pribadi pengguna harus dilindungi dan digunakan sesuai dengan undang-undang privasi yang berlaku. 4. Keterbatasan teknis. Software game edukasi ini dapat memiliki batasan teknis tersendiri, termasuk persyaratan sistem minimum, ketergantungan pada perangkat keras atau perangkat lunak. 5. Keselamatan dan keamanan. Pengguna harus menjaga keamanan dan kerahasiaan akun mereka. Tidak boleh membocorkan informasi pribadi, memberikan akses tidak sah kepada orang lain, atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan integritas sistem. 6. Kesalahan dan bugs. Meskipun pengembang berupaya membuat software game edukasi ini sebaik mungkin, tidak dapat dijamin tidak adanya kesalahan ataupun sebuah bug. Pengguna diharapkan untuk melaporkan atau memberikan feedback yang ditemui agar dapat diperbaiki. 7. Tanggung jawab pengguna. Pengguna bertanggung jawab penuh atas penggunaan aplikasi dan dampaknya terhadap siswa atau pengguna lainnya. Pengguna harus menggunakan aplikasi dengan etika yang baik dan memastikan bahwa pengguna aplikasi ini tidak melanggar aturan dan kebijakan yang berlaku. Yang ke-8, perubahan dan pembaruan. Pengembang berhak untuk melakukan sebuah perubahan, pembaruan, atau peningkatan pada software game edukasi ini untuk mengikuti dan untuk bahwa diharapkan pengguna bisa mengikuti ataupun menerima perubahan tersebut untuk mendapatkan sebuah manfaat penuh dari aplikasi.
Pentingnya untuk mematuhi batas-batasan ini agar pengguna software game edukasi interaktif berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. 2,5 Lingkungan operasi. Lingkungan operasional software game edukasi interaktif. Yang pertama yaitu adalah platform. Software game edukasi ini dapat dijalankan di berbagai platform termasuk komputer, di antara lainnya dalam software operasi bisa berupa Windows, Mac, ataupun Linux, dan perangkat mobile ataupun iOS dan Android. Dalam hal ini lingkungan operasional mencakup sistem operasi yang mendukung platform tersebut. Yang kedua adalah jaringan. Software game edukasi interaktif dapat diakses melalui jaringan internet. Karena itu, lingkungan operasional melibatkan konektivitas internet yang stabil dan andal untuk mengakses dan menggunakan aplikasi. 3. Infrastruktur teknologi. Aplikasi ini membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai termasuk server, basis data, dan komponen perangkat keras lainnya. 4. Antarmuka pengguna. Lingkungan operasional mencakup antarmuka pengguna yang digunakan untuk mengakses dan berinteraksi dengan software game edukasi interaktif. Antarmuka ini ramah pengguna, responsif, dan mudah digunakan. Yang kelima, keamanan. Lingkungan operasional harus memperhatikan keamanan data pengguna dan privasi informasi ini. Dalam hal ini melibatkan implementasi tindakan keamanan, ekskripsi data, dan perlindungan terhadap ancaman keamanan seperti serangan cyber. Keenam, ruang pembelajaran. Software game ini dapat digunakan di ruang pembelajaran yang berbentuk fisik seperti kelas di sekolah ataupun ruang belajar di rumah. Lingkungan operasional mencakup ruang fisik yang memadai dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai untuk menjalankan aplikasi. Ketujuh, yaitu ada kurikulum. Dalam software game ini diintegrasikan dengan kurikulum pendidikan yang berlaku. Lingkungan operasional mencakup ketersediaan dan pembaruan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pengguna. Langsung ketiga ya, deskripsi umum kebutuhan. 3.1 Kebutuhan antarmuka eksternal. Antarmuka eksternal merupakan bagian penting dari software game edukasi interaktif ini yang memfasilitasi interaksi antara pengguna dan aplikasi. Antarmuka ini harus dirancang dengan baik untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik, intuitif, dan efisien. Berikut sebuah kebutuhan antarmuka eksternal. Yaitu yang pertama, antarmuka pengguna. Dalam daftar elemen antarmuka pengguna ini yang mana disebut user interface yang umum ditemukan dalam software game edukasi interaktif. Dalam poin berikutnya ada menu utama, pilihan untuk pemulai pemain atau melanjut ke permainan yang sebelumnya. Ini juga sebuah navigasi ke level permainan, fitur bantuan ataupun pengaturan aplikasi. Dan yang lainnya yaitu level permainan. Tampilan level permainan yang menampilkan tantangan dan misi yang harus diselesaikan. Ada kontrol permainan seperti tombol navigasi, aksi, ataupun pilihan jawaban. Dan berikutnya ada fitur bantuan. Merupakan fitur bantuan yang dapat diakses saat pengguna mengalami kesulitan atau memerlukan petunjuk penjelasan atau gambaran singkat tentang tugas atau konsep yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada sistem kuis. Tampilan kuis yang menguji pemahaman pengguna setelah menyelesaikan level permainan. Pertanyaan dan pilihan jawaban serta umpan balik tentang jawaban yang benar ataupun salah. 5. Laporan kemajuan. Laporan yang menunjukkan kemajuan pengguna seperti level yang telah diselesaikan, skor, atau tingkat pemahaman. Grafik atau diagram yang memvisualisasikan kemajuan pengguna dalam berbagai area atau topik pelajaran. Keenam, pengatur aplikasi. Opsi ini mengatur preferensi pengguna seperti bahasa, suara, atau tampilan. Pengaturan tingkat kesulitan atau preferensi lainnya yang memengaruhi pengalaman pengguna. 7. Tampilan notifikasi. Pemberitahuan atau pesan yang muncul untuk memberitahu informasi ataupun umpan balik kepada pengguna. Contohnya, pesan penghargaan, ada tantangan baru, ataupun pengingat untuk melanjutkan permainan. 8. Tampilan skor dan prestasi. Tampilan yang menampilkan skor pengguna prestasi yang telah dicapai atau peringkat dalam permainan. Mungkin juga mencakup perbandingan skor dengan pengguna lain ataupun papan peringkat. Kompetitor maksudnya. 9. Navigasi antarmuka. Tombol navigasi yang memungkinkan pengguna berpindah antara halaman menu
halaman, menu, atau fitur yang berbeda. Misalnya tombol kembali, tombol beranda, atau tombol lanjut. Ada yang ke-10 yaitu ada desain grafis dan visual. Pengguna elemen visual menarik seperti ikon, gambar, warna, atau ilustrasi yang menghiasi antarmuka. Animasi atau efek visual yang meningkatkan responsivitas dan keindahan antarmuka. 3.1.2 Antarmuka perangkat keras. Yang pertama ada speaker dan audio output. Dan kedua adalah kamera, ada kamera. Ketiga ada konektivitas. Keempat ada sebuah penyimpanan untuk data. 3.1.3 Antarmuka perangkat lunak. Full screen mode, mode layar penuh. Menampilkan menu utama yang berisi opsi dan perintah untuk mengakses fitur dan mengatur aplikasi. Terus yang kedua ada toolbar, bilah alat. Bilah alat ini menyediakan akses cepat ke fungsi dan perintah yang sering digunakan dalam permainan atau antarmuka pengguna. Yang ketiga, progress bars, baris kemajuan. Digunakan untuk menampilkan kemajuan dalam permainan atau tugas tertentu seperti loading level, kemajuan skor, ataupun kemajuan pemahaman. Button dan input file, tombol dan kolom input. Tombol ini digunakan untuk memicu aksi atau navigasi dalam permainan seperti tombol memulai, tombol pilihan jawab, ataupun tombol navigasi. Tool tips, informasi bantuan. Menampilkan informasi singkat saat pengguna mengarahkan kursor ke elemen antarmuka, memberikan penjelasan tambahan ataupun petunjuk. Keenam, notification and alert box, kotak notifikasi dan peringatan. Digunakan untuk memberikan informasi penting, pesan kesalahan ataupun pemberitahuan kepada pengguna. 3.1.4 Antarmuka komunikasi. Di sini dalam antarmuka komunikasi yang pertama yaitu chatting ataupun pesan teks. Untuk memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui pesan teks dengan pengguna lainnya seperti rekan sekelas ataupun teman dalam permainan. Kedua ada forum ataupun papan diskusi. Pengguna dapat membuat posting baru, membalas posting, ataupun mengikuti thread diskusi tertentu. Ketiga, fitur kolaborasi. Antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk bekerja sama ataupun berkolaborasi dalam tugas ataupun proyek dalam permainan atau pembelajaran. Keempat, kehadiran atau status online. Antarmuka yang menampilkan status kehadiran atau ketersediaan pengguna lain dalam permainan atau lingkungan belajar. Pengguna dapat melihat apakah pengguna lain sedang online ataupun teman kita yang sedang sibuk ataupun offline. Yang kelima, sistem laporan atau pengaduan. Antarmuka yang memungkinkan pengguna melaporkan masalah bug ataupun perilaku yang tidak pantas kepada administrator atau tim pendukung. Tim dukungan. Pengguna dapat mengisi formulir laporan, mengirim pesan, ataupun melaporkan pelanggaran melalui antarmuka ini. 3.2 berikut ada deskripsi fungsional dengan diantaranya ID dan kebutuhan terus penjelasannya tersebut. Lanjut ya, lanjut. Diagramnya kecil banget. Di sini Patli mungkin bisa jelasin. Ini diagram use case, yaitu diagram untuk gambaran secara besarnya apa yang bisa kita lakukan. Pertama, untuk murid kita bisa melihat profil, melihat materi pembelajaran, ini membaca. Ini ketika ada tugas yang diberikan oleh guru, maka ini bisa mengakses tugas ini. Terus ini ketika guru memberikan assignment atau tugas, guru akan memberikan rating kepada siswa yang mengerjakan tugas tersebut. Terus ini untuk admin memiliki gambarannya, ini admin bisa login dan bisa menggenerate report ketika itu dibutuhkan, seperti ketika kita melakukan UAS, admin bisa menggenerate report dan akan menampilkan hasil capaian siswa. Terus ini untuk memanage student, dan ini untuk memanage guru, dan ini
Asli ini guru sih. Nah, lanjut. Ini diagram use case login dan register siswa dan guru. Ketika pertama masuk, kita akan dihadapi kepada dua menu login dan menu register. Ketika kita berhasil login, kita akan dialihkan ke homepage. Di homepage terdapat 3, yaitu ini fitur helper, ini fitur course, dan ini fitur achievement. Selanjutnya skenario. Faiz, Bang. mungkin Faiz baca bisa nggak Is? Skenario penggunaan perangkat lunak game edukasi iteratif oleh siswa. 1. Persiapan dan pendaftaran. A. Siswa membuka perangkat lunak game edukasi iteratif di komputer atau perangkat mobile. Mereka melihat tampilan awal aplikasi dan memilih opsi daftar atau registrasi untuk membuat akun pengguna baru. Siswa mengisi informasi yang diperlukan seperti nama, email, dan kata sandi. Kemudian menekan tombol daftar atau registrasi untuk membuat akun. 2. Masuk ke akun. Setelah pendaftaran berhasil, siswa kembali ke tampilan awal aplikasi dan memilih opsi masuk atau login. Mereka memasukkan alamat email dan kata sandi yang terdaftar pada akun mereka. Siswa menekan tombol masuk atau login untuk mengakses akun pengguna mereka. 3. Memilih materi pembelajaran. Setelah masuk ke akun, siswa diarahkan ke halaman beranda atau menu utama aplikasi. Mereka melihat daftar materi pelajaran yang tersedia seperti matematika, bahasa Inggris, atau sains. Siswa memilih salah satu mata pelajaran dengan mengklik atau menyentuh ikon atau judul materi tersebut. 4. Memilih level permainan. Setelah memilih mata pelajaran, siswa melihat daftar level permainan yang tersedia untuk materi tersebut. Mereka membaca deskripsi atau informasi tentang tingkat kesulitan setiap level permainan. Siswa memilih level permainan yang sesuai dengan kemampuan dan tingkat kesulitan yang diinginkan dengan mengklik atau menyentuh ikon atau judul level tersebut. 5. Bermain level permainan. Setelah memilih level permainan, siswa memasuki antarmuka permainan yang menarik. Mereka membaca instruksi atau tujuan level permainan yang diberikan. Siswa menggunakan kontrol atau input yang disediakan, seperti klik mouse atau sentuhan layar. Siswa menggunakan kontrol atau input yang untuk menjawab pertanyaan, menyelesaikan teka-teki, atau melakukan tindakan yang relevan dengan materi pelajaran. Mereka mengikuti alur permainan, menjawab pertanyaan, atau menyelesaikan tugas yang diberikan dan mencoba mencapai tujuan level permainan. 6. Menggunakan fitur bantuan. Jika siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi atau menyelesaikan level permainan, mereka dapat memanfaatkan fitur bantuan yang tersedia. B. Siswa mengklik atau menyentuh opsi bantuan atau ikon yang relevan untuk mendapatkan penjelasan tambahan, petunjuk, atau contoh yang membantu mereka memecahkan masalah atau memahami konsep yang sulit. Deskripsi domain persoalan. Di tabel ini ada nama siswa, metode, atribut, tugas. 2. Materi pelajaran. Dan 3. Pengajar. tiga deskripsi kelas pengendali. Ada nama, metode, atribut, tugas. Nomor 1 permainan, 2 interaksi, 3 perkembangan. 4 deskripsi kelas entity atau persistent.
nomor 1 siswa, nomor 2 materi pelajaran, nomor 3 perkembangan siswa. 3.3.5 deskripsi kelas boundary. Ada nama, metode, atribut, tugas. Nomor 1 pengguna, 2 tampilan utama, 3 permainan, 4 tampilan hasil. 3.4 deskripsi perilaku sistem. State tampilan utama. Masuk ke stage ini saat perangkat lunak game edukasi interaktif dijalankan. Menampilkan menu utama dengan pilihan permainan dan opsi pengaturan. State tampilan permainan. Terjadi ketika pengguna memilih permainan dari menu utama, menampilkan daftar permainannya tersedia, pengguna dapat memilih salah satu permainan untuk dimainkan. State permainan aktif. Masuk ke state ini saat permainan dimulai setelah dipilih oleh pengguna. Menampilkan antar muka permainan dengan pengguna, mengaktifkan fitur-fitur permainan seperti kontrol karakter, tampilan skor, dan waktu permainan. State menampilkan hasil. Terjadi setelah pengguna menyelesaikan permainan, menampilkan skor dan presentasi siswa setelah menyelesaikan permainan atau kuis. Pengguna dapat memilih untuk melanjutkan ke permainan lain atau kembali ke menu utama. State pengaturan. Terjadi ketika pengguna memilih opsi pengaturan dari menu utama, menampilkan pengaturan preferensi pengguna seperti volume suara dan pengaturan grafis. Pengguna dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan preferensinya. State login. Masuk ke stand ini saat pengguna ingin masuk ke akun pengguna, menampilkan tampilan login dengan kontak input untuk nama pengguna dan kata sandi. Setelah pengguna berhasil login, sistem akan memeriksa kecocokan dengan data pengguna yang tersimpan. State logout. Terjadi saat pengguna ingin keluar dari akun pengguna, mengakhiri sesi pengguna, dan kembali ke tampilan utama. State error. Terjadi ketika ada kesalahan dalam sistem atau interaksi pengguna. Menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna, pengguna dapat memilih untuk kembali ke state sebelumnya atau mengulangi aksi yang salah. State keluar. Terjadi saat pengguna keluar dari perangkat lunak, game edukasi interaktif, menghentikan perangkat lunak dan mengakhiri sesi. State simpan data. Terjadi saat perangkat lunak perlu menyimpan data seperti pengembangan siswa atau pengaturan preferensi. Data disimpan dalam basis data atau sistem penyimpanan persisten. Akses data terjadi saat perangkat lunak perlu mengakses data seperti data siswa atau materi pembelajaran, mengambil data dari basis data atau sistem penyimpanan persisten. 3.5 development diagram. Development diagram pada proposal pengembangan perangkat lunak game edukasi interaktif fokus pada keterangan tentang bagaimana komponen perangkat lunak akan didistribusikan dan diimplementasikan pada lingkungan yang nyata. A. Lingkungan implementasi. Deskripsi lingkungan fisik di mana perangkat lunak akan diimplementasikan seperti server komputer lokal, perangkat sekuler, dan cloud computing. B. Komponen perangkat lunak. Identifikasi komponen-komponen perangkat lunak yang akan diimplementasikan seperti server aplikasi, basis data, antarmuka pengguna, atau komponen terkait lainnya. C. Node. Ada node sistem. Gambarkan node atau komputer fisik di mana komponen perangkat lunak akan dijalankan. D. Relasi antar node. Jelaskan hubungan antara node-node yang ada seperti koneksi jaringan, protokol komunikasi, atau arsitektur klien server. Deskripsi bagaimana komunikasi dan pertukaran data dilakukan antara node-node dalam lingkungan
implementasi. Pemetaan komponen ke node. Tentukan bagaimana Dibaca komponen judulnya perangkat terus. lunak. Aku salah itu. Pemetaan komponen ke node. Tentukan bagaimana komponen perangkat lunak akan didistribusikan dan dijalankan pada node-node yang ada. Jelaskan pemetaan komponen ke node dengan mengindikasikan di mana setiap komponen akan diimplementasikan. F. Keterangan tambahan. Sertakan informasi tambahan yang relevan seperti keamanan jaringan yang diterapkan, mekanisme backup, atau kebijakan skalabilitas sistem. 3.6 kebutuhan non-fungsional. Ada SKPLID, parameter kebutuhan. Hmm. 3.7 batasan perancangan. Bab batasan perancangan pada proposal pengembangan perangkat lunak game edukasi interaktif menjelaskan tentang batasan yang kendala yang ada dalam perancangan dan implementasi proyek tersebut. A. Batasan fungsional. Identifikasi fitur-fitur utama yang dikembangkan dalam perangkat lunak game edukatif interaktif. B. Batasan non-fungsional. Kriteria dan batasan yang terkait dengan performa, keamanan, reliabilitas, dan skalabilitas perangkat lunak. C. Keterbatasan teknis. Keterbatasan teknis yang mungkin muncul dalam pengembangan perangkat lunak game edukatif interaktif seperti keterbatasan perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan. Identifikasi lingkungan pengembangan yang digunakan dan batasan yang mungkin ada dalam hal alat dan teknologi yang tersedia. 3.7.1 ringkasan kebutuhan fungsional. 3.7.2 ringkasan kebutuhan non-fungsional. Suaramu. Suaramu. Mic-mu. Fadli. Yo, penutup berarti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jadi di print kah? Gak tahu gimana. Bentar, sekalian. Apa yang Ini tak matiin dulu kali ya? Tak matiin ya dulu. boleh. Recordnya matiin dulu.